Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mempelajari materi radikalisme. Apa itu radikalisme? Secara umum, radikalisme merupakan suatu paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Jadi ini adalah konsep radikalisme yang biasa kita pahami saat ini. Dan radikalisme ini produk akhirnya menginginkan sebuah perubahan dalam skala yang besar. Tadi bisa jadi perubahan sosial, misalkan politik, ataupun dalam konteks ketatanegaraan. Nah, sejarah pemikiran radikalisme, kita beranjak terlebih dahulu ke arti kata radikalisme itu sendiri. Arti kata radikalisme berasal dari bahasa Latin, yaitu radix yang berarti akar. Dalam arti yang lebih luas, tadi bisa kita tafsirkan sebuah pemikiran atau paham yang menghendaki perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya. Nah, jadi pemikiran yang radikal itu bisa kita juga artikan bahwa pemikiran yang ingin merubah sampai ke akar-akarnya. Nah, dalam konteks saat ini kita tertuju pada definisi yang pertama, yaitu sebuah pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan. Itu topik atau fokus kita dalam diskusi kali ini. Radikalisme itu sendiri paling umum beranjak dari ingin merubah ideologi suatu agama. Jadi yang menurut dia atau kelompok dia itu benar, itu yang ingin ditanamkan. Nah, dalam yang lebih luas lagi, ideologi ini ingin merubah apa? Ingin merubah ideologi agama dan ideologi negara. Dan produk akhirnya adalah sebuah konsep, misalkan konsep yang menurut dia benar, dia yakini benar. Menurut dia benar, belum tentu kelompok lain itu benar ya. Jadi nanti akan ada faktor-faktor yang menyebabkan kenapa konsep tersebut dianggap benar. Dan ini adalah mengapa adanya radikalisme itu tetap eksis gitu ya. Nah, ini faktor adanya radikalisme. Jadi yang pertama, dia menafsirkan agama, ini contohnya saja agama. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan yang lebih luas lagi, radikalisme itu artinya kan tadi berpikir untuk pembaruan sampai ke akarnya ya. Tapi yang kita sepakati untuk diskusi kali ini itu adalah kita contohkan agama. Nah, agama yang liberal itu artinya bagaimana? Jadi suatu konsep beragama dipahami secara bebas menurut dia. Jadi ditafsirkan bisa kita bilang itu tanpa teori terdahulu, tanpa kajian terdahulu, tanpa bimbingan oleh ahlinya. Nah, itu artinya pemahaman keagamaan yang liberal atau bebas. Yang kedua, itu adalah bacaan yang salah terhadap sejarah. Ini juga ada namanya misinterpretasi dalam melihat suatu kasus pada peristiwa terdahulu atau sejarahnya. Sejarahnya ditafsirkan secara berbeda atau diinterpretasikan berbeda dengan orang yang lain atau yang telah disepakati, itu misalkan. Nah, selanjutnya itu pengen menguasai bidang politik, sosial, ekonomi, ya. Ini merupakan tadi kalau kita lihat pembaruan yang diinginkan oleh kelompok-kelompok yang radikal. Selanjutnya itu adalah kenapa ada radikalisme? Karena masih ada konflik sosial antar agama dalam masa reformasi. Ini semua kita ambil dari jurnal. Jadi masa reformasi ini artinya di Indonesia sendiri ya. Jadi kita lihat di Indonesia masih ada saat ini, masa reformasi saat ini, yaitu konflik antar agama, dan itu memicu adanya radikalisme. Selanjutnya itu adalah peran teknologi, yaitu internet, yang turut mengembangkan radikalisme. Jadi tidak hanya dalam media kertas, itu artinya tidak hanya dalam buku-buku semata, ya, tapi juga misalkan orang bikin blog, terus dia sebarkan materinya di situ, akhirnya mempercepat ya penetrasi dari pemikiran radikalisme. Contohnya di sini tentang konsep jihad, ya. Konsep jihad dalam perspektif Islam itu pun setiap kelompok Islam nanti akan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Nah, ini konsep jihad yang dimaknai oleh paham radikalisme, paham-paham yang kelompok ekstrim, itu artinya lebih mementingkan keinginan kelompok dia itu tercapai. Nah, kita saat ini tidak sebut kelompoknya yang mana, tapi kita coba lihat secara global saja.
radikalisme seperti apa. Selanjutnya adalah ciri radikalisme. Pertama, dia mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tidak sependapat. Ketika misalkan kelompok lain berpendapat suatu masalah itu disikapi dengan A, dia menyikapinya dengan B. Jawaban selain B itu artinya salah. Dan ini adalah contoh pemikiran yang radikalisme. Tapi diikuti juga tuh dengan ciri yang kedua, lebih memprioritaskan persoalan sekunder daripada persoalan yang primer. Dan persoalan sekunder inilah yang akan digodok secara terus-menerus, yang akan dipenetrasikan kepada masyarakat bahwa perintilan-perintilan ini loh yang seharusnya dilakukan itu seperti ini gitu. Bukan konsep-konsep yang primer. Ini dalam semua hal ya, bisa dalam politik tadi ya, sosial maupun ekonomi. Selanjutnya, dia berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Ini contohnya saja dalam beragama, tapi bisa juga pemikiran radikal tuh tadi kita jelaskan bahwa bisa dalam lingkup semua hal. Bisa jadi misalkan kita ganti dalam kesukuan, misalkan dalam bernegara, misalkan seperti itu. Nah, karena kita fokusnya kepada agama, mungkin karena pendekatannya di Indonesia gitu ya. Jadi di sini berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya adalah kasar dalam berinteraksi, keras dalam bicara, dan emosional. Karena ini berasal dari jurnal, dan jurnal tersebut berasal dari pengamatan kelompok-kelompok yang telah dianggap radikal atau dinyatakan radikal oleh pemerintah, maka kita bisa melihat, atau mungkin Anda bisa melihat mencarinya kelompok-kelompok yang dianggap radikal atau yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap radikal. Anda bisa melihat ini, kekasaran dalam interaksi, keras dalam berbicara, dan emosional. Dan yang terakhir, itu adalah mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Nah, ini adalah ciri-ciri pemikiran yang terpapar radikalisme. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengeliminasi atau mengurangi atau menghilangkan radikalisme. Oke, ada 4 cara atau cara pandang yang bisa kita gunakan dalam mengeliminir radikalisme. Yang pertama itu adalah moderat, yang kedua keseimbangan, ketiga keadilan, dan yang terakhir adalah universalisme. Apa itu arti moderat? Jadi arti moderat itu sendiri bahwa memang manusia itu memiliki kebebasan karena dia dianugerahi yang namanya hak asasi ketika dia lahir ke dunia. Tapi sebebas apapun manusia itu masih dibatasi oleh kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, begitupun dalam konteks bernegara. Semua yang Anda lakukan itu bebas, kecuali yang dilarang oleh konstitusi maupun undang-undang yang berlaku. Nah, itu arti moderat. Konsep ini ketika diterapkan, misalkan diajarkan di bangku sekolah ataupun perguruan tinggi, diharapkan tadi memberikan efek mengeliminir dari radikalisme itu sendiri. Nah, itu tadi sudut pandang moderat. Yang kedua itu adalah keseimbangan. Arti keseimbangan di sini memang tidak boleh terlalu ekstrim dalam berpendapat ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kiri, kelompok kanannya dianggap salah, kalau pas di kanan, kelompok kirinya dianggap salah. Nah, ini yang kita harus lihat bahwa ketika nanti ada persoalan seperti ini, dilihat kembali kapan menggunakan kiri, kapan menggunakan kanan, kapan harus berjalan di tengah. Apalagi dalam soal-soal SKD CPNS memang menjebak dan Anda tidak bisa memiliki jawaban tunggal. Arti jawaban tunggal ketika ada soal seperti ini, misalkan Anda diajarkan di bimbel nanti, pada soal seperti jawabannya pasti seperti ini, padahal sebetulnya ada jawaban yang lebih sempurna. Nah, itu yang harus kita lihat juga, keseimbangan. Nah, keseimbangan ini juga tidak melulu terkait dengan ekstrem kanan atau kiri, tapi senang atau benci berlebihan terhadap suatu hal. Dan yang kedua, Anda bisa lihat bahwa dalam perspektif manusia itu misalkan sempurna, menurut Tuhan itu belum. Atau di sini kita contohkan
manusia lain menganggap jelek, belum tentu Tuhannya menganggap itu jelek. Nah, konsep keseimbangan inilah yang ketika kita terapkan misalkan dalam bernegara, itu diharapkan membawa dampak untuk mengurangi radikalisme. Dan yang ketiga adalah konsep keadilan, bahwa keadilan itu artinya memberikan sesuatu hal yang memang pada porsinya atau proporsional. Jadi ketika memang Anda porsinya itu hanya 50%, memberikan sebatas itu saja. Ketika Anda memberikan lebih, nah di soal-soal SKD CPNS nanti akan dikaitkan lagi juga dengan profesionalisme, bahwa di profesionalisme itu artinya Anda bekerja atau melakukan suatu hal memang sesuai kompetensinya. Nah, ini sangat berdekatan sekali konsepnya ya, sangat terhubung. Karena itu ini tidak berdiri sendiri gitu. Dan yang terakhir ada universalisme. Jadi di doktrin ini diajarkan bahwa setiap manusia itu agar lebih mengedepankan pemahaman agama yang sifatnya global atau universal. Bukan berarti pemahaman yang sifatnya sekunder itu dikesampingkan, bukan. Tapi yang didahulukan atau didepankan, di sini dikatakan ya, mengedepankan. Itu artinya bukan mengesampingkan, tapi melihat terlebih dahulu secara global atau secara primer. Kalau misalkan tadi kita bahas sekunder dan primer, baru nanti ke pemahaman yang sifatnya sekunder ya. Nah, dari mana kacamata ini harus melihat bahwa kebenaran agama itu bukan hanya dari tafsir sendiri saja, tapi bisa jadi tadi ada konsep keadilan di situ harus dilihat, kemanusiaan, keselamatan dan kesejahteraan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang harus kita lihat, bukan hanya yang menguntungkan kelompok itu saja. Gitu kira-kira. Nah, itu tadi materi terkait dengan radikalisme. Semoga dapat memberikan manfaat.